Jadi selamat datang di studio Pulau Lingga Podcast. Iya. Ternyata hot ya di sini ya. Oh, Kalau mau nggak lucu, mudah-mudahan malam ini lucu. mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Tapi kami minta maaf kalau tak lucu. Jika banget lucu, kami dukung digit. Apa bener dengan kopi ini? Kalau Yuda kan mulai aja deh. Hardcore ke BDSM, man. Bapak. Kau yang paham aja. Kau yang paham ya. Kita nampak kau paham. Jadi gini, kalau di tempat kita ya, perkembangan untuk musik lah dulu kita bahas. Kalau dikatakan stuck sih. Kalau damn. Assalamualaikum. Tabe. Gila musah. Tak apa. Okey, malam ni kebetulan jadi kerana memang kita ada tamu lagi pula setelah yang beberapa malam yang lalu. Kemudian malam ni pula ada pula tamu yang bergerak dalam bidang yang sama nampaknya dengan kita. Salah satu juga Podcast Liga Archipelago. Archipelago Ini paling. Apa nama podcast? Selumba Podcast. Beri. Kita bisa buat itu beri dah. Ada Ijul, Ya, ada Yuda dan Ucok. Ucok Del. Ucok. Siaan Senipar. Si itu. Orang Padang bernama Batak. Ini tak apa buku Boleh. Boleh, bebas. Ini bebas santai. Nanti kita iklan rokok. Mudah-mudahan nanti kita sponsor kita kan. Oh, nanti di blur kan je ini. Jadi selamat datang di studio Pulau Lingga Podcast. Ya, ternyata hot ya di sini ya. Oh, Hot banget. bangetan. Di sini kawan-kawan masih muda, masih muda. Kali ini tema kita sedikit berbeda. Kalau biasanya kita bawa dengan biografi orang tua dengan isu-isu, kali ini kita agak Santai sikit. santai sikit. Santai. Ada lah agak tegang banget sikit sini. Banyak yang komen-komen. Kalau mau nggak lucu, mudah-mudahan malam ini lucu. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Tapi kami minta maaf kalau tak lucu. Jika banget lucu, kami dukung digit. Apa bener dengan kopi ini? Jadi Pertanyaan pertama. pertama. Saya tujukan untuk semua lah sebenarnya. Tapi alangkah baiknya Ijul dulu. Dari Ucok lah dulu. Ucok kan kalau kita tengok dari Profil Instagram. Instagram, baik YouTube dia. Bermusik Cok Iya. Bermusik. Memang lumayan beraya saat itu memang ke waktu Ucok di Jogja, kita orang di sini juga tengok-tengok Cok. Kan saksi hidup lah. Ucok bagus. Di ini ya, dia pun kalau di stalking. Stalking. Tapi saat liburan, Ucok balik ke kampung, bisa tak Ucok terapkan hal itu? Maksudnya hal yang di Jogja, Ucok bawa balik lagi ke kampung dengan kondisi kampung kita yang seperti ini. Atau memang saat di sini Ucok start, ada tak kepikiran Ucok nanti saat selesai kuliah apa nak Ucok buat lagi nanti? Oke. Boleh jawab. Boleh jawab. Jadi kami itu sebenarnya balik ke Daik itu kan nampak dia macam bersinga di luar lah gitu kan. Pas balik ke Daik ini ngapa jadi lembab apa gitu kan. Harimau di kandang. Harimau di kandang orang. Padahal di kampung sendiri lah sebenarnya kita tuh apa gitu kan lebih keluar lagi. Jadi bukan pula tanda macam dekat luar dekat Daik ini. Jadi susahnya tuh banyak ini dia. Banyak lah. Bisa kita buat tulisan tu. Orang takut. Jadi macam ini kalau tahun-tahun kemarin tu adalah sikit banyak tu ada, walaupun tak sama macam kami dekat Jogja. Tapi karena tahun ni ya gara-gara corona ni juga, jadi tak bisa mah kan buat acara keramaian, buat acara gitu kan memang tak bisa. Macam kami buat turnamen aja kan, tak bisa, kena telefon langsung. Lah kena sanksi lah, kena ancam apa-apa gitu. Jadi Berarti ada niat ada lah niat. Jadi macam sekarang ni kami karena tak bisa ada cara, tak ada apa-apa gitu ya, jadi Vakum sementara. vakum sementara terus bikin-bikin aja sama kawan gitu, recording apa semua. Oh, tetap ada projek? Projek Ada kita. projek. Mantap. Ini kami lagi buat video klip.
Oke, mantap. Pelakon tuh. Pelakon tebak. Saudara dia pasti Jo. Oh, iyalah. Saudara dia. Oh, saudara dia. Oh, lagu dia Pasti punya Jo. kami berdua lah. Cuma Ijul kami libatkan ke otak dia yang macam mana. Otak dia dilibatkan. Iya. Jadi gitu. Untuk Yuda? Tetap tadi pertanyaan sama kan? Tetap. Okey. Nampaknya. Jadi kalau saya lah melihat apa Dengan kacamata. dengan kacamata saya yang macam ini ni untuk apa tadi pertanyaan dia? Agak tegang lah ya. Untuk dunia musik lagi di sini. Apakah style atau apa? Yuda juga kan waktu masih kuliah kawan tengok Hardcore. Kalau Yuda kan mulai dari Hardcore ke BDSM, man. Hah? Bapak. Kau ada yang paham aja. Kau ada yang paham ya. Tiap tempat kau paham. Jadi gini, kalau di tempat kita perkembangan untuk musik lah dulu kita bahas. Musik. Kalau musik, kalau kita kan pernah dulu bikin kalau untuk dulu kan masih kegiatan-kegiatan kita yang betul-betul masif di dunia musik lah, itu pernah kita buat dulu. Tapi kan kita nengok juga adik-adik di bawah ni rupanya macam sekarang ni kan tak adalah respon sangat gitu. Tak ada responsif sangat macam kita-kita dulu kan. Kalau dikatakan stuck sih. Kalau kalau dikatakan stuck tu saya rasa tidaklah kalau untuk diri sendiri tapi kalau untuk lingkungan permusikan kita yang masif macam dulu tu mungkin stuck. Oh gitu. Tapi kalau untuk masing-masing tidaklah. Ucok kan jalan juga dengan musik dia. Macam kami kan tetaplah musik juga, judul Dan dunia Jadi apa kan? dan dunia Dunia permusikan. Baik. Dunia gebar-gebar. yang kata Yuda tadi dengan melihat kondisi adik-adik sekarang kurang responsif. Kurang responsif terhadap musik atau mungkin memang tak ada. Ivan. Ya, itu itu salah satu juga. Betul. Di tahun kemarin, tahun lalu, itu kan sikit kalau kita nak sikit acara musik itu. Betul. Macam mana? Kalau nak tergantung kita je. Kalau kita yang nak buat, adalah barang tu. Ada. Tapi pernah juga berkuli jadi segala macam gitu. Betul. Begitu player, begitu. Harusnya harus berubah lah. Kalau Ijul pula, Jul. Kalau kawan, kalau saya Ni serius sikit ni. tak Ada ada politik job ni. dia, sir. Tak ada job, tapi kalau untuk projek jalan. Jalan Ada sama juga beriringan juga dengan orang. Untuk itu. Oke, yang jadi pertanyaannya adalah Ika ini kan basic belakangnya musik apa semua lah. Tiba-tiba muncul podcast. Apa sebenarnya Apa maksud dan motivasi? tujuan motivasi Kak ni? Begitu. Dengan nama Selumba pula. Mungkin mana dari nama tu juga boleh dijelaskan di sini kan? tapi tak ada kan di podcast Ika sambil ngejam-ngejam main-main. Tak ada. Oh, itu boleh jadi ide juga tu. Itu. Boleh Jul. Atau nak langsung balik buat. Tak balik buat tu tidak. Rasa kawan balik ni putus semua podcast. Selesai berakhir. Tak mudah tidak lah. Apa kalau kami karena kami tu selain musik tu sering duduk berbual masalah hal lain juga. Malah sharing Cerita-cerita kan. tapi memang banyak berbual yang tak nyambung gitu kan. Jadi biar lebih bermusik pun genre pun sekarang berbeza-beza. Beda-beda. Jadi yang bisa berbaur, yang sama-sama berbaur ni lah, berbincang, direkam. Sembang-sembang Tapi dalam berbual-bual tu kumpul tak main TikTok ke? Main? Tak. Tak. Mungkin itu Sekali semua hidup cuma TikTok tu. Iya ke? Tak, mungkin itu juga pengaruh pemusiknya hilang gitu kan. Karena jadi yang gini-gini tu kan. Ada yang tersindir nama. Kau pun main TikTok. Tapi bangga ni jam 12 ke atas lah kan. Kawan sering jadi korban dah. Ada di situ. Oke, Yuda. Okey. Untuk kau tak nyimak tu pertanyaan dia apa tadi? Buat podcast. Oh, podcast Podcast. Sebenarnya tadi pun udah kita bahas juga kan. Itu tadi ditanya tadi mana ni? Ting lupa.
Ini apa nama? Kenapa kita memilih memilih podcast kan? Karena bukannya musik itu dah tak memungkinkan lagi, tapi itu tuh ngalir aja kemarin je. Ceritanya begini sebetulnya. Kalau balik. Ini sebetulnya cara orang kreatif bekerja je. Betul. Dengan cara apa ya? Dengan cara apa pun. Kami tu duduk tempat ucok. Jadi pas malam tu memang itu waktu dibubarkan game Ya. dia ucok Datang cahaya tu. Datang cahaya dia lagi. Hidayah gitu kan. Atau ilham kriket datang. Menyala. Nah, tiba je dengan cuma memodalkan apa yang ada dengan sebiji clip on. Itu aja cuma. Rupanya seru. Perbualan kita tu direkam gitu. Dan kami tu pertama dia bang, kami tu sebenarnya nak yang kami suka dulu. Jadi kami nantilah kalau orang suka, yang penting kita yang buat ni kita suka dulu gitu. Minta untuk rekaman pribadi boleh kita dengan tongkrongan arsip punya catatan sendiri. Ketika rindu kawan-kawan dengar lagi. Kalau ada yang dengar syukur gitu kan. Kalau ada yang Dengar lah. Tapi kalau subscribe dan viewers kan Ika mainnya di Spotify. Penjalan Spotify kami itu akan berjejak. tadi juga ya tak. Cik dulu buat struktur bang. Buat struktur ada tukang jalan Spotify. Bagi manajemen lah ya. Ada tukang edit foto walaupun cuma sekedar orange gitu. Tukang edit cuma apa Itulah dinamika dalam Berproses. percintaan. Kan gimana sambil fleksibel. Fleksibel bang. Cuma asik aja berbual-bual direkam. Mungkin mana tahu ada yang tanya budak-budak ni ngumpul-ngumpul berjalan apa yang dia buat. Itulah kan. Jadi dah berapa episod ni? Dengan yang tadi yang mana Tadi ada podcast orang ini buat podcast mempodcastkan kami juga gitu. Ternyata Nanti ada didengar terbalik Tadi kami macam kena podcast. Masuk ini zona orang kita. Terikut bahaya memang studio ni. Ternyata studio ni. Tapi Apa ada tulisan di atas dilarang takut? Tapi tapi mungkin kalau walaupun sekarang mungkin karena satu sisi kondisi pandemi macam ni dah buat podcast apa semua, tapi musik tetap bakal jalan lah gitu kan. Kalau untuk musik itu Ditunggu ya. terus masalah ini juga kan macam Ucok ini dia kuliah di teknik sipil gitu kan, tapi dunianya juga masuk di dunia musik begitu, apalagi kalau Ucok blues. Ucok blues gitu kan di Jogja tuh. Ini kalau kawan nih saksi hidup lah gitu, kawan nengok Macam mana cewek-cewek Jogja? Kawan api-api kawan aja hampir salah duduk di belakang gara-gara mengikut Ucok. Jadi Saya gambar tak ada jalan dia. Rai gambar itu. nah terkait dengan itu tadi dengan pendidikannya dia di teknik sipil dan dunia musik juga. Ini menyangkut juga sebenarnya pertanyaan paling awal tadi. Sebenarnya apa harapan terbesar Ucok nih untuk dengan menjalani dunia yang dijalani dia sekarang nih untuk Daik nih sendiri? Untuk Daik. Baik itu dari segi pendidikan awak seorang calon sarjana teknik sipil nih, begitu. Kemudian juga awak juga memiliki orang musik merupakan bagian dari musik, ataukah mungkin awak berfikir untuk membangun sebuah stage yang bagaimana kan bisa di sini kan? Instrumen musik. Tunggu gitar, akan cangkol. Kita wajib. Kan dia orang takut tulisan. Jadi poin dia pesan. Ini pertanyaan harap lebih Apa yang nanti awak berpikir untuk kontribusi awak lah dengan latar belakang kontribusi awak? Sejauh ini karena kami masih kuliah dan kami lulus itu masih kira-kira 2030. kira-kira berapa tahun ke depan lah gitu kan. Jadi kami untuk saat ini kami masih fokus ke kuliah kami dulu. Jadi kalau misalnya nanti selesai ya bakalan adalah niat untuk balik ke kampung nak membangun lah. Terus kalau untuk musiknya tuh ya macam inilah, jadi macam untuk adik-adik ini kan kalau udah selesai kan dah agak tua lah gitu kan. abang-abang Jadi buat welcome lah buat adik-adik apa semua gitu, macam soalnya kami juga dulunya gitu sama abang-abang yang lebih tua kan, main ke tempat dia. Jadi welcome gitu lah. Jadi nanti setelah
adik-adik ngumpul regenerasi. Nah, Kan? regenerasi. Nanti ada pertanyaan dari adik, bang, kita latihan terus, manggung bila bang? Nah, itu nanti adik-adik itu bakalan kami kasih tahu, kami kasih arahan gitulah. Kita tak usah nunggu ini acara dari Kita orang tunggu tua, di gedung acara seni. Jadi, dah ini kalau nggak jauh serius nih. Jadi macam Ika nak manggung, tapi kan tak ada tempat, tak ada wadah dia, tak ada tempat yang Ika nak manggung dekat mana, tak ada acara. Jadi Ika kolektif aja Ika sama Ika, asal ini kawan ada ampli, satu lagi ada gitar. Ika gabung aja lah Ika bisa main gitu. Jadi gitu. YouTube aja bro. Nah, YouTube juga. Tapi kan memang era sekarang ya, Bang, ya. Pentasnya. Betul. Jadi tak harus nunggu-nunggu acara gitu. Yuda macam mana Yuda? Yuda yang lah selesai balik. Dan duduk di sini. Dah dapat kerja juga dah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukurlah. Alhamdulillah. Meskipun gaji belum bayar. Itu yang Kan penting ada tu. bahas. Kan bagus. Janganlah. Jadi apa ya? Kalau dalam saya dari saya tu, dalam segi pendidikan yang saya ambil, sebenarnya tak ada misi yang macam mana gitu. Dulu tu random aja milih untuk kuliah teknik sipil. Tapi setelah saya menjalani perkuliahan itu dan selesai juga sekarang kan, ada misi tersendiri juga yang timbul. Ya kan? Yalah. Macam sekarang ni kan orang-orang kan macam Orang-orang. orang-orang kan banyak dari luar gitu yang kerja juga. Untuk di bagian konstruksi lah. Kalau gitu. orang-orang itu lebih menjurus kepada orang-orang yang berasal dari luar. Tapi kalau orang-orang ini apa kita? Orang dalam. Tipe. Warna Kalau- hijau. Tidak. Untuk kalau Jadi kalau dalam segi yang saya suka lah macam musik kan, motor juga, melukis. Malagenta. Ah. Kalau itu saya lakukan dengan apa yang saya suka je lah gitu. Itu kan termasuk lagi hobi juga kan. Menumbuhkan minat bagi Ya. adik-adik yang melihat kita gitu. Adik-adik je. Adik cewek tu cowok ni? Adik-adik lah pokoknya. Best. Gitu. Okey. Okey, hijau. Kalau saya, masalah kuliah tak salah dua dah. Tadi skip je. Skip je kuliah detik je. Kalau masalah di dunia seni ni dia sebetulnya bukan masalah kuliah atau apanya, lebih membangun kepada dia. Lingkungan dunianya. awak orang Daik, awak budak Daik, awak pernah keluar, awak pernah nengok di luar, awak pernah punya pengalaman pentah apa segala macam, tentu barang tu awak menganggap juga di kampung awak Realisasi. pertama awak dapat mencurahkan apa pengalaman itu dapat dijalani di sini apa segala macam, apa kira-kira yang nak apa nama nak awak lakukan di kampung ni dan apa yang sudah awak lakukan lah gitu. Menyatukan seniman di Daik. Ya. Itu misi mana dari dulu. Dulu kan kita sering buat kegiatan, buat acara kan. Misi terbesar. Emangnya bisa. seniman berpisah-pisah. Berpisah tu beda. Cuma tak boleh sentuh bau. Social distancing. Social distancing. Layanan seni Jadi satu atap. seniman Lingga ni sudah social distancing sudah jauh lebih dulu Sebelum pandemi. Sebelum pandemi dia dah macam gitu. Betul. Itulah sebetulnya. Dan menunggu gedung seni kita siap. Gitu ya. ada kan rencana gedung seni Ada. Gedung seni. Ai. Bau tak? pun Aneh serius. Kau berbaik sikit. Satu dah info tu. Dengar tu langsung. Dengar tu langsung dari Oh gitu. Ada lah orang gitu. Tapi yang satu ni. sebetulnya kan termasuk tim ses juga dulu. Jauh-jauh kan. apa itu cuma janji-janji Janji-janji. Tunggu kita bayarkan. Lama okey. Nah, itu sebetulnya itu je. Kompakan je dulu, Bang. Kompakan je semua, ya. Pernah tak gini? Dari pengalaman nih Kak bermain musik, seni gitu kan? Dari sekian tahun yang setelah Kak jalani, pernah tak Kak merasa apa yang Kak lakukan tuh receh banget di mata-mata orang-orang itu gitu? Sumber podcast receh sekarang. Maksudnya tak ada gunanya gitu. Tak ada income-nya untuk ada apresiasi langsung Tempat kita ni. tempat kita. Mungkin dari segi itu juga yang macam kata awak gedung seni belum dibangun. Jadi pernah tak Kak terfikir merasa bahawa rupanya kita ni bermain musik gitu kan dengan skill apa segala macam, rupanya dianggap di mata orang tu
receh banget gitu. Adalah Sementara era DMPS. Dan seni yang kita mainkan tidak hanya, maaf cakap, dulu kita main 2000 apa? ibu apa Lagu-lagu fak-fak koruptor dan segala macam. Sepeda kan. Orang belum mohak, kita dah mohak. Ngapa tu bang? Orang karnapa dari mana-mana. Jadi kalau macam Ucok tadi ngabak, apa nama, adik-adik tadi kurang minat, macam cakap abang kurang minat. Zaman kami tu lebih gila lagi. Orang zaman tu tak ada terfikir punk segala macam. Betul. Kami tiba-tiba muncul menjadi punk. Coba bayangkan yang kata orang seperti apa itu. Tapi itu tadi apa nama yang kita buat itu, macam mana tanggapan masyarakat lagi, bukan hanya musik metal yang kita mainkan, musik Melayu, musik Melayu, musik jati diri bangsa kita, musik yang maaf cakap berapa kali kita bawa namanya sampai provinsi, sampai nasional, bahkan keluar negeri. dan bahkan keluar negeri, dan itu yang selalu membawa nama lingga gitu. Nama lingga tu banyak nih kategori, ada olahraga, ada apa nama ilmu pengetahuan ya kan, ada Hafiz-hafizah itu. Hafiz-hafizah segala macam, dan seni salah satu yang cukup banyak memberi kontribusi gitu. Tapi pandangan kawan-kawan tu macam mana dengan perkembangan seni kita di kampung sini? Bahkan yang paling wah lagi menurut kawan di Tanjung Pinang, kata-kata seniman-senimannya anak-anak lingga itu yang mendominasi. itu Ada Kau semua ni. Belakangnya. di situ, Ape, Adi, siapa lagi? Pemain bebanong Zaman Sanusi. Ilham, zaman sini Emi. Ya kan sudah main di, maaf cakap tu, sanggar-sanggar besar di sana. Budak-budak kita loh yang mendominasi itu. Budak-budak kita yang punya talenta-talenta itu gitu. Dan menurut kawan-kawan di lingga ini sendiri, seharusnya seperti apa lo apresiasi? Gini bang, sebetulnya apresiasi, serius lah. Apresiasi kita ni sebetulnya bukan apresiasi untuk penggiat seni sebetulnya kan. Jadi penggiat seni ni yang mengapresiasikan apa yang kehendak orang atas. Kondisi sekarang. Atau macam mana ni maksudnya? Dulu juga lah kawan, karena sejauh ini tu ketika seniman ingin berbuat tu tak ada ini, tak ada tempat. Tapi ketika satu acara kegiatan pemerintah, di situ pula baru dilibatkan seniman-seniman. Tak ada gitu betul-betul plot itu betul-betul untuk seniman gitu kan. Jadi Ada seniman istilahnya gitu. seniman ikut di panggung-panggung pemerintahan atau politik, tapi tidak pernah orang-orang politik Ikut buat panggung sendiri. Ikut bagi seniman gitu ya. Belum ada ya. Belum saya ingat beliau. Beliau belum tersentuh kan. macam juga. Jadi gini, apa nama, macam yang Bang Angga bilang tadi tu kan, Bang Haji bilang juga, kan di sana tu kan player kan banyak budak kita ni, budak lingga tu kan. Kalau itu tu dah menjadi menjadi identitas lah kita sebagai Dari zaman-zaman dulu, dari zaman-zaman dulu. mungkin Itu kan peran-peran dari abang-abang semua dan diikuti oleh adik-adik sekarang kan. Itu tu tak jauh-jauh dari peran-peran inilah, peran-peran aktif abang-abang gitu kan. Ya. pengrekrutan kalau di sana tu itu istilah tu. Jadi ada adik-adik tapi masuk. waktu kan sudah ngambil hasil. Sudah jadi gitu. Ya kan menjadinya kan di kampung ya kan, proses belajarnya kan semua, walaupun Jadi kita tidak ada pendidikan formal, tidak ada belajar apa nama les musik segala macam, nongkrong mungkin segala macam. Jadi seperti itu ya. Oke. Jadi ada satu lagi nih. Apa tuh? Tadi kan ada pertanyaan tadi kan. Jadi pernah tak Ika terpikir membuat karya konteksnya macam Yuda mungkin dari muralnya lah kan, mulai Magentanya atau Ijo Malagenta dengan musiknya untuk menyampaikan apresiasi Ika ke yang di atas. Mungkin tak kritik lah, tapi setidaknya halo, Ada kami ini penyampaian. ada loh di sini. Kami juga mengingat untuk memberikan bukan pernah peringatan tak tapi terpikir mengingat. Kalau saya sudah itu. kalau kawan kita sama-sama lah. Macam buat main tu forum untuk itu dari produktif tu sebenarnya untuk itu tujuannya gitu kan. Kami ada gitu, kami budak Dayak ni bukan kota yang zaman-zaman ikat dulu bang. Di mana-mana tu pasti terkenal tu. Nama orang Dayak Walingga tu His kan. Nah itu yang itu bawa Dayak ini belum mati gitu di dunia seni gitu kan. Cuma hanya panggungnya aja yang tak ada. Itu Betul. maksudnya Ika menyampaikan bahwa Ika tuh minta panggung tapi dengan karya. Pernah tak terpikir gitu?
Kalau minta panggung belum pernah. Belum pernah. Kita sekarang berbuat aja lah dulu. Berbuat dulu Kalau kami konsep dia gitu, kalau kami pribadi kami suka kami aja dulu gitu bang. Karena sekarang banyak yang seniman-seniman luar yang udah balik di sini nih. Entah nak mengabdi juga kali Perantauan, tak tahu lah ni kan. Ada Banyak. Banyak. Dan seniman yang dah melepas alat musik itu pun ada. Ada. Karena tak ada makan di sini kan. Nah, itu pula lagi kan. Makan tak makan kan. Asal ngumpul. Mungkin gitu juga bang, kenapa yang di luar tuh sangar sekali, di kampung tak sangar tuh gara-gara mungkin pas di kampung ini dia tuh tak dapat ini dia tuh dapat apa income tak apanya untuk dia gitu, jadi tak bersemangat untuk Menyerah maju ke dengan luar. keadaan lah, Menyerah dengan keadaan, lemah gitu. Oh gitu. Mungkin bisa jadi gitu. Padahal pemimpin itu penyair loh. Seniman juga. Kan? Siapa Lajikan lah. Kalau kita mendekat. Oke. Ya San, ada lagi San. Kalau kawan tuh sebenarnya kalau masalah ini kan agak terang gitu, agak ini sedikit karena mungkin tadi itu menarik sebenarnya masalah kawan-kawan inilah merasa apa yang menjalani bukan setahun 2 tahun di dunia berseni di Daik begitu, baik itu dari anak metal ya dah, terus Japanese rock ya, kemudian sampai dan itu ibaratnya dari zaman kawan sekolah, kebetulan orang ini satu angkatan dengan kawan. Yang ketika kon sekolah, siapa yang tak tahu orang nih? Musik, bahkan ketika bahkan kalau dulu tuh tak peduli lah, nak panggung di pemerintah gak atau tak, bas gitu, bantai sampai berangkat ke Dabuk biaya sendiri apa semua gitu kan. Nah, hal-hal begitu kan telah menjadi pelajaran banyak untuk kawan-kawan ya kan. Apakah seni itu untuk income begitu seperti kata Ucok tadi, dan itu jadi yang pertanyaan kawan tuh cuma terkait dengan harapan nih Kak paling sederhana untuk tinggal nyaman di Daik nih, untuk dalam kehidupan berseni Kak tuh apa sebenarnya? Harapan yang paling, kalau tadi kan kompleks betul kan jawaban, ada masalah panggung, masalah ekonomi, Kalau panggung kita sebetulnya sudah jawab hari ini, kita buat set seperti ini pun di rumah kita bisa live, bisa penonton, dan itu pun juga mendukung untuk jumlah-jumlah itu juga dapat income sebetulnya, tapi memang butuh usaha lebih gitu. Proses. Nah, tapi kalau ini merasa nyaman ya duduk di kampung, apakah kayak nyaman besok balik di kampung nih macam yaudah lah, masih bisa melukis, nayat, income dapat, kepuasan dapat, seperti apa? Jadi gini, kita memulai berseni itu niatnya apa gitu dulu, ya kan? Pasti atas dasar teman-teman dan satu hobi gitu kan. Ketika kita udah keluar, kita macam kawan-kawan lain lah yang lah ngejob sana sini gitu kan, dan dah merasa hasil dari job itu, mungkin balik lagi ke sini udah berubah gitu kan. Mindset dia udah berubah. Tapi kalau kita niatnya untuk untuk membaguskan kampung kita lah dengan seni ni tadi, kita baliklah ke niat awal kita tadi. Betul. Rasa saya itu yang paling paling simple lah tu. Simple kan? Kawan merasa kalau untuk di Daik ni, kalau untuk musik untuk job tak bisa. Kalau berfikir-fikir betul untuk ada income di seni tu kan tak bisa, kerana kalau dah lantaran benda tu hobi, ya jalani aja gitu. Kalau cuma nunggu job, ya macam keadaan kita sekarang ni tengok sendirilah. Sebelum pandemi pun rasa kawan Apa juga karena tidak ada job itu yang membuat, mau cakap tadi, seniman di Lingga jadi lemah. Lemah dalam artian mudah terpengaruh oleh sebuah itu tadi, entah ada sebuah lembaga ke, Akhirnya menyerah keadaan untuk mudah masuk ke dunia-dunia seperti itu. Misal ditawarkan membuat jingle, dibuat dia lagi. ya tidak. Apakah seperti itu gitu menurut kawan-kawan? Kalau kami yang masih bujang ni rasanya jalan aja bang. Jalan aja. Karena kebutuhan pun tak banyak gitu. Apa musik tak ada idealisme ya? Kalau menurut kawan? Idealisme tu ya harus idealisme tu harus sebenarnya harus ada PSK juga, penjajah seni komersial. Idealis kan ibaratnya kan kita buat rumah tu serta tapak juga kan. Pedoman ni lah ibaratnya. Kalau merasa. Dan tapi kan kita bukan pula tak ada ini. Kita kan juga butuh support juga sebenarnya gitu. Jadi tak pula kita sekedar suka kita, tapi kita adalah
keinginan untuk disupport, untuk dihargai gitu kan. Karena berbohong semua itu tak perlu modal sebenarnya kan. Nah, kalau kawan, nah, pandangan kawan lah tadi, menurut Yul kan tadi seniman di Lingga pertama harus disatukan dulu. Nah, satu sisi kalau mereka tidak menyatu sebenarnya tak masalah. Toh dengan kelompok-kelompok yang ada malah menjadi kelompok-kelompok baru musik itu sendiri. Sebetulnya malah dengan walaupun tapi kita tengok persaingan itu juga masih dalam skala sehat. Tidak ada persaingan karya segala macam. Persaingannya sekarang berjalan asik bang. Ya kan? Gitu kan saling beradu karya gitu kan. Itu lebih sehat sebetulnya. Cuma mungkin dalam pergaulan aja yang mungkin harus ubah. Tapi kalau merasa ke bawah-bawah nih sudah semakin bagus sebetulnya. Kita bisa duduk-duduk walaupun kita tidak dalam satu set satu grup lah gitu. Tapi kita bisa duduk share gitu kan. Nah, tapi kalau untuk mungkin yang membuat kalau pendapat kawan lah, kenapa seni di Lingga ini mati dan segala macam. Pertama karena kita kadang-kadang terlalu murah, Wak. Betul. Kita terlalu murah. Murah dalam artian ya entah kita tak punya, kalau mungkin bahasa kasarnya tadi harga gitu kan, kalau murah itu. Harganya apa? Saat kita begitu mudah dibelokkan dengan kepentingan-kepentingan orang yang hanya sesaat, tapi kita malah tidak dihargai jadinya. Sebetulnya dampaknya yang terjadi hari ini adalah gara-gara murah itu loh. Kalau pandangan kawan, coba hari ini kita black out, maaf cakap apapun kegiatan mereka kita tidak akan ikut campur. Atau kita sudah punya persatuan misal. Mereka buat acara kesenian kita tak ikut. Kita akan main dari panggung kita saja. Apa yang terjadi? Bahwa orang itu punya kekuatan loh. Baru terasa bahwa ikat itu ada. Tapi itu, kalau maaf cakap kita masih tadi tidak satu visi, saat kita nolak yang lain masuk. Ini yang membuat tak stabil loh. Betul. Sebetulnya karena seni ini kan ada manajemennya. Seni ini kan ada panjang proses dan macam awak aja lah, awak beli gitar tuh duit kan, itu tadi butuh dana, butuh apa, dan apakah mengapresiasi awak dengan membagi sebuah pekerjaan yang toh tadi kawan awak sendiri masih tak suka loh dengan awak dapat pekerjaan itu karena ada hal-hal lain gitu. Itu rasanya tak fair juga Wak sebetulnya. Itu kan tak fair awak. Bagusnya kan gini, Ijul dapat project, awak senang. Karena perlu ikut bantu. Karena barang ini akan sama-sama mendukung kita. Tapi kalau menurut kawan, hal ini juga menjadi persoalan loh di kita. Kita tak punya kekuatan. Karena mungkin kita terlalu murah gitu. Bukan terkadang karena kita yang terlalu murah, kadang ada beberapa yang mengakibatkan kita semua yang kena. Nah, kalau kawan lebih begitu mikirnya, karena ada beberapa yang macam tadi terbelok dari idealisme musiknya karena untuk kepentingan kebutuhan sesuatu, hanya memikirkan ujung-ujungnya adalah yang muncul adalah sebuah egoisme, kebutuhan diri sendiri. Beginilah bang, untuk kita kan tadi bercakap bahwa memanglah podcast Flow Lingga ada begini sikit cerita bahwa kita berada di lingkungan sosial. Seniman, kenapa dia katakan seorang itu menjadi seniman? Karena dia ikut andil di dalam sebuah peristiwa kejadian di sebuah lingkungan sosial itu, baik kejadian alam, baik kejadian dalam sosial itu sendiri, fenomena kekerasan, perintahan segala macam. Muncullah karya-karya mereka. Yang karya itu adalah refleksi dari sebuah kejadian-kejadian itu. Hari ini, maaf cakap lah dengan posisi pandemi seperti ini, kita tidak ada pekerjaan, orang tidak ada pekerjaan, tiba-tiba panggungnya tadi lagu Pucuk Pisang. Orang diajak menagih, padahal buat mereka lapar. Betul. Tak nih? Relevan tak kayak gitu? Kan tak relevan. Orang berdendam. Kita tadi seni hanya sekedar, padahal seni itu muncul, seni itu kan di atas tersier, Wak. Primer, tersier. Di atas tersier. Jadi setelah kebutuhan dasar terpenuhi, kebutuhan pendukung terpenuhi, kebutuhan yang layak ini pun terpenuhi, baru kita bisa menikmati musik. Jadi kalau perut kita masih lapar, kita langsung disuruh berjoget, tak nyambung. Nah, keadaan lingkungan kita hari ini bahwa memang
patah kata kawan awak nanti tinggal tak separah-parah itu. Tapi kalau dalam pandangan kita lah, kita sama-sama tahu gitu kan, bahwa dari yang kita harapkan, dan lah kawan-kawan mungkin agak balik nyaman, bisa berkesenian dengan aman, nak berkesenian panggung-panggung yang kita ada, itu belum kita temukan. Iya. Padahal, udah kuliah berapa tahun? Kami dah 5. 5 kan? Ya, Yuda kemarin, Yuda sama sekarang kan? Lebih 6 tahun. 6 tahun kan? Artinya berarti kat 2013 kan? 2020 ini 7 tahun ya Pak. Apalagi kawan 2006. Kawan 2006 ni dulu udah 14 tahun. Iya. Panggung seni tadi segala macam. Kau tak bangga kalau kawan panggung seni? Toh space di tempat-tempat kita masih cukup loh untuk buat itu. Cuma kesempatan berkarya itu kawan yang belum ada wadahnya gitu. Boleh kat berkarya tapi tak ikut kami. Boleh kat berkarya tapi tak ikut kami. Dan itu yang maaf cakap kami tak mau. Ada terselubung. Ada terselubung itu. itu. Tapi belum ada yang betul-betul pure bahwa Ika buatlah. Dan kami akan dukung Ika. Yang memang betul-betul adalah sebuah apresiasi kepada musik kawan-kawan di ini. Seperti itu. Tapi kalau untuk berbuat aja terus tidak masalah sebetulnya, itu bakal lebih baik gitu kan. Di atas kebutuhan tersier tadi. Iya, sebetulnya. Selama itu masih bisa dinikmati sendiri ya. Oke ya, tapi alangkah lebih sedapnya lagi bila kita bisa menikmatinya sama-sama. Betul. Ya kan? Walaupun kawan-kawan itu tak dapat projek yang kita, tapi paling tidak mereka tidak merasa bahwa apa namanya? Iya. Ya, ini yang berlawan loh sebetulnya dengan naluri ini. Kawan masih juga itu, tengoklah sekarang parade seni itu kan parade seni tahun lalu. Jumlahnya kan berkurang, Wak. Iya, betul. Dari belasan Terasa betul tu. 8. Itu apalagi cakap yang paling terasa itu kalau kawan paling terasa itu begini. Kawan ingat 2006 RSBM bagaimana megah mewah istilahnya Betul, begitu. iya, betul. Makin Iya. kesini Kok gitu? gitu kan. Nah, itu salah satu sebenarnya kalau masih macam kita dulu yang masih tinggal di Daik, kita yang memang hari-hari hidup di Daik gitu kan. Itu ketika RSBM itu macam ditunggu-tunggu gitu. Betul meriah betul Meriah, gitu, baik itu dari macam ada macam apa refleksi ada budaya juga ada di dalam itu. Tapi makin kesini semakin dewasa lah kabupaten kita nih. Semakin dewasa nih harus lebih berpikir begitu. Oh ya kan lebih berdandan. Berdandan. 17 tahun ya Wak sekarang nih. Tiga sudah umur 17 tahun gadis. sudah dewasa ya. Udah mulai boleh-bolehnya kan. Yang ada mulai menonjol tapi bukan bakat gitu kan. Itu kalau ditir lah. Langsung naik kali itu. Tapi kan harusnya berubah lebih baik dan itu kalau kawan pribadi itu harapan kawan. Macam mana kawan-kawan yang lain juga menjadi sebuah harapan tidak kalau hal-hal seperti itulah sebetulnya yang kita nanti-nanti. Betul. Ibarat apa ya? Lebaran seniman tuh tak ada lagi. Iya. Kalau dulu kan ibaratnya macam RSBM tuh lebaran seniman gitu kan. Titik-titik kumpul gitu kan. Ya walaupun di balik itu semua ada pandemi, ada hal-hal lain di luar itu. Masa dulu masih budak-budak, belum cuma bisa menikmati aja kan. Kalau sekarang itu lebih menilai warnanya. Tapi kan satu sisi sebenarnya, nah di situ sebenarnya ada yang sedang digunakan, Wak. Terkait kalau dulu kita di dalam itu masih budak-budak, kita yang merasa menikmati, kita yang menunggu-nunggu, kita ingat kegiatan itu bagaimana gitu. Memorinya itu terkenang sampai hari ini itu masih ingat dari 2006, 2007, hampir tiap tahun tuh kan, hampir tiap tahun gitu. Tapi kenapa makin kesini makin begini begitu? Mungkin paham lah kawan-kawan kenapa makin begininya itu tuh yang macam acara kegiatan budaya tapi malah ada dangdut yang itu tanda tangan tanda kutip paling besar itu paling dikenang acara Melayu tapi dangdut yang maaf cakap bajunya penampilannya yang buat kau ingat kata-kata orang balik sayang kawan waktu itu sayang apa macam gini kegiatan acara katanya ini acara yang berbudaya beradat tapi kenapa hal ini yang ditampilkan orang berdodoi balik waktu itu Dan sadar tak Ika bahwa mereka undang-undang artis-artis itu minimal berapa puluh? Budgetnya itu kan. Kenapa Tapi- tidak diaplikasikan untuk Kenapa? Nah, tapi untuk Untuk anak daerah gitu kan. kita di daerah maaf cakap boy segala macam diundang. Betul bre.
Poi di Ikat tahu tak? Ada tantangan poi di dan diberi nama Legenda Malaysia. Iya, datang ke museum. Ya, kenapa kita malah bangga Nah, itu. dengan itu kan, dengan orang luar Apakah gitu. Poi selama ni pernah tadilah memajukan Kabupaten Ling? Betul. Kontribusi lah. Kontribusi. Kontribusi untuk daerah. Tapi Ada. kita tuh kadang bukan kita tak mengapresiasi, kita tahu dia seniman. Kita tahu dia seniman, tapi bukankah seharusnya kita mengapresiasi Orang di dalam orang dulu. dalam dulu. Jadi ada pepatah yang dari orang luar, bahasa Hikayat Abdullah tu kasar. Orang Melayu tu pisang berbuah 3 kali pun dia masih tidur. Orang Melayu tu beruk di hutan disusui. Anak mati dalam buayan. Mungkin faham lah bahasa tu. Awak yang Bahawa kita itu bangsa kita ni, kadang-kadang orang-orang kita ni mereka lebih mengapresiasi orang luar. Betul. Orang luar. Yang di hutan tu disusu dia. Yang orang luar datang kasih bayar mahal. Sementara kita di daerah mati dalam buayan ni, mati dalam rumah kita sendiri. Itulah yang Kalau untuk bersaing dengan kawan, kita bisa bersaing. Bisa. Ya kan? Sudah Dengan banyak karya-karya juga, yang ya. kita buat, kawan kita masih bisa bersaing. Kita tak kalah-kalah sangat lah bang, SDM gitu. Nah itu Nah makanya. itu di Kadang situ, ada apresiasi kalau itu seandainya memang disebutkan permasalahan SDM, mungkin iya sekitar 10 tahun yang lalu. Tapi kalau untuk saat ini, maaf cakap, kalau SDM apa aja nampaknya kita, bahkan yang paling sebenarnya dari contoh orang ini pun menjadi sebuah refleksi. Dia boleh sekolah di teknik sipil begitu, tapi juga di dunia musik oke. Begitu juga nih Yuda yang juga di teknik sipil, tapi dia bagaimana menghidupkan kawan-kawan. Dia menjaga kawan meregenerasi budak-budak SMA. Tak tahu lah sekarang akhirnya malah Genta masih hidup atau tidak, karena kawan juga ikut campur ikut juga di dalam itu juga cukup tahu begitu. Gimana budak-budak ini yang suka berseni ada. Kita bahkan punya kegiatan sendiri. Bahkan sampai setiap karya kawan-kawan itu dia menempel sendiri itu di kamar. Itu karya dari berbagai budak-budak juga ada begitu. Hal-hal yang seperti itu, apresiasi apa semua kan. Jadi itulah mulai dari sekarang lah sebenarnya orang-orang yang di atas tu mendengar selera kita gitu. Ya tak? bukan orang dekat, tapi kawan-kawan yang Satu lagi. frekuensi. Ya. Frekuensi. Betul. Itu lebih tepat. Fisika apa yang orang tahu fisika kuantum. Fisika kuantum. Jadi kita tuh satu frekuensi ini, mudah-mudahan yang satu frekuensi ini mendengar. Betul. Dan kita bisa bersatu dari patah ketijul. Kalaupun tak bersatu tuh silakan, tapi yang jelas kita bisa bersaing dengan cara sehat, dengan cara karya, dan kita harus punya harga diri. Dengan begitu baru kita rasa kawan bisa berjalan. Jangan sampai kita menjadi SK penjual seni apa? Penjajah seni komersial gitu kan. Menyatukan frekuensi itu yang belum satu sebetulnya. Tapi kalau semakin kesini je semakin semakin dapat lah frekuensi dia walaupun segak-segak ni. Noise sikit tu. Tapi semakin kesini Tapi noise ni pun dah genre baru pula ni, elektronik genre baru. Ada mak. Karena dia kan refleksi dari bisingnya kota segala macam. Tapi kan kita kan kalau kawan pribadi berharap Dayak ni maju bukan secara pembangunan. Batam tak maju loh menurut kawan. Pinang tak maju. Jogja maju. Berbeza dengan Jakarta sekarang. Kalau awak tak kenal tetangga rumah sebelah awak ngapain daerah awak maju. Kawan cukup prihatin dengan hal itu sebetulnya. Bahwa kemajuan kebudayaan itu bukan seperti itu. Kita tak kenal tetangga sebelah kita. Ya kan? Tapi bukan pembangunan yang harus gedung mewah, megah, segala macam. Daik ni harus gedung mewah. Kata orang, Daik ni harus ada diskotik. Ikat nikmati tak dunia itu? Tidak ada nyambung. Kecuali ada gig-gig kan? Kecuali ada gig di dalam kalau Jogja Bosing lah, segala macam. Baru kita masuk ke dalam situ gitu kan. Tapi kalau Daik harus ada prostitusi, kalau Daik itu harus ada bar segala macam baru maju. Rasa kawan tidak di situ gitu. Bukan itu tolak ukur. Tapi sejauh ini mindset orang awam lah gitu kan, macam gitu maju tuh kalau pembangunan dia dah mengada gitu kan. Ada mall. Mall. Padahal kalau tadi ekonomi kita bagus, gaji di atas 5 juta semua. 2 bulan sekali kan kita tinggal ke Batam. Iya. Refreshingnya di situ. Bukan Batam, Singapura pun boleh gitu. Iya kan? Begitu juga orang kota. Tapi yang jelas berarti pembangunan yang paling mantap itu adalah bagaimana dari ini kita dapat tinggal nyaman,
pemasukan kita tu jelas, Ekonomi stabil ekonomi gitu. stabil, dan itu Mastercom sudah membuat nyaman, tidak perlu dengan pembangunan yang Ekstrim gitu. Karena gitu ya. karena begini juga. Kalau ditengok dari beberapa yang katanya kota-kota besar begitu, sekarang ini pun lagi mengembalikan bagaimana biar sungai tetap jernih. Membalikkan itu lagi, akhirnya begitu. Dan sebenarnya di sini kita juga mempelajari sebelum terlambat, sebelum kita kejadian seperti mereka yang banyak semua tercemar dari polusi udara, ada polusi lampu juga menjadi sebuah polusi. Iya, polusi cahaya. Polusi cahaya. Kemudian dengan banyak-banyak banner juga polusi itu. Itu bagian dari sebuah, lupa pula apa istilah ada, tapi daripada kita terlambat dengan hal-hal itu ketika kota-kota besar yang sekarang katanya itu mereka membalikkan lagi wilayah-wilayah hijau, lingkungan-lingkungan hijau, kenapa kita yang di Daik ini pula nak melakukan kesalahan yang sama begitu? Bangun gedung tingkat 10 itu kan paling 2 tahun selesai. 2 tahun tu lah terlalu lama gitu. Tapi nak membuat pokok tinggi 10 meter, Oh, itu Weh, betul. puluhan tahun. Tahun itu. Ya kan? ya kan? Tapi memang terasa sekali sana. Iya. Dulu kita lagi kecil kan, kalau kita mandi-mandi kan sungai tu macam mana? Bersih, air jernih kan. Kalau sekarang ni macam Capung pun susah ditengok sekarang, kan? capung susah dia tengok. Malahan sesibu. Sesibu je. Malahan yang naik ke itu yang naik ke sungai kan. Dia betul. Apa gara-gara Ada yang ngap. Yang ngap Ada kita yang ngap. pengit. Nah, itu jadi memang luar biasa. Kalau kata orang tetua-tetua nyebut, itulah kalaulah ada sesuatu yang tak betul, binatang yang tak pernah naik darat pun naik darat. Ada nyalah lah. Ah, apa gara-gara Naruto telah menjaga Blue Orban? Boleh jadi. Memang tu juga apa nama? Oh iya iya. Anda. Tadi tu supaya memperjelas dan apa nama audien nanti dengar tu tak payah pakai ulang lagi kan. Naruto. Oh, Menarik. Kenapa ada Naruto di situ? Konsep Jadi setelah Ika masuk ke dalam ini kan, ke dalam studio kita ni, semoga terciptalah pemikiran-pemikiran baru untuk karya-karya baru, dan itu juga yang kami harapkan sebenarnya kan, untuk menyatukan semua PSK tadi. Untuk menyatukan PSK. Jadi jadilah PSK elit. Gitu. Itulah PSK. VIP lah. Kalaupun jadi PSK begitu kan, kalau Dan kami minta satu masing-masing menjawab, beri satu quote atau saran untuk podcast kami lah. Kira-kira apa yang itu sebagai sesama podcaster ya kan. Kalau bijak Yuda lah. Kan kita bukan semua itu Yuda. Kalau untuk podcast Pulau Lingga ni, mungkin Buat podcast Lingga atau untuk semua ni? untuk semua. Untuk semua atau untuk podcast Lingga? Boleh tak podcast? Untuk semua. Untuk semua lah yang mendengar budayakan mendengar gitu. Jangan percaya dari satu Sumber. gitu. Belum habis tengah kritik. Kritik. Betul. Dengar sampai habis, Ya. baru bisa Jadi je. Jujur. Jujur dulu. Kalau dari kami, kalau menurut kami tak bisa dikritik. Karena kami berbalik lagi ke podcast kami. Tak ada benda. Jadi malah kami main ke sini tuh malah kami dapat banyak pelajaran lagi, macam mana lighting, macam mana gini. Kami bukannya tanda ini ngikut macam ini, kami mungkin ke depannya bakalan pakai video, bakalan pakai lighting. Jadi banyak pelajaran kami main ke sini gitu. Jadi kalau untuk kritik rasa kami belum Masukan ini. lah, masukan. Belum cocok gitu. masukan, bukan kritik. Masukkan dia lampu jangan pakai kaleng lagi. Besok kami ganti pakai kardos lah. Tapi boleh lah kalau kawan-kawan tu ada fans-fans kan Yeah. main ke sini, boleh tengok. Jadi biar kawan-kawan tu tengok, cubalah tolong bukan minta tolong dukung. Kalau suka dukung, kalau tak suka jangan Baru barang-barang ini, pekerjaan yang kita buat ini ada proses dan ada Oh. dan tidak sembarang-sembarang juga. Tidak semua-semua. Ketik Kita tidak main-main. Awal ini dan kami tidak takut. Jangan gitu. Jangan takut. Jangan takut. Jangan lupa like, Komen, share, subscribe, dan klik lonceng. Oke, terima kasih untuk kasih. kawan-kawan. Sama. Mungkin malam ini rasa mungkin cukup untuk yang kita rekam. Mungkin kalau untuk kita bersembang lebih, mungkin
di balik ini, tak boleh Off the semua record. direkam. Berekor. Off the record, karena banyak lagi sebenarnya hal yang perlu digali, yang perlu yang lebih kita bakal bahas, Krusial. krusial, Tajam. karena dilarang takut. Ya. Oke, jadi terima kasih. Assalamualaikum, tabir.